Soal cerita pada lingkaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat yang ada di rumah. Selamat pagi ayah bunda yang sedang mendampingi putra putrinya dalam belajar di rumah. Berjumpa lagi dengan Pak Budi dalam mata pelajaran matematika kelas 6. Namun sebelum Pak Budi memberikan materi matematika hari ini, Pak Budi akan menyampaikan beberapa hal terkait pembelajaran kita selama daring. Anak-anakku, ayah bunda yang ada di rumah, kita paham, kita tahu bahwa Indonesia khususnya ataupun umumnya pada seluruh negara di dunia sedang mengalami masa pandemi. Pandemi ini belum berakhir. Akibat dari pandemi ini tentu dirasakan oleh seluruh insan pendidikan, mulai dari orang tua, guru, dan siswa. Pasti akan terdampak. Pembelajaran yang biasanya berada di tetap kelas, tatap muka di kelas, kita lalui dengan cara daring. Namun untuk itu Pak Budi berpesan kepada seluruh anak-anak kelas 6 dan orang tua bahwa proses pembelajaran bisa dilakukan dimanapun dan tidak harus di sekolah. Anak-anak, ya saya ulangi lagi, proses pembelajaran bisa dilakukan dimanapun dan tidak harus di sekolah. Pada intinya kita harus bekerja sama, ya, kita harus bekerja sama baik antara siswa, guru, dan orang tua. Kalian bisa belajar dimanapun, di tempat apapun, bisa nak, ambil serap semua pelajaran yang ada di sana. Bukan hanya terkait mata pelajaran A misalkan, mata pelajaran B misalkan. Pembelajaran itu sangat luas, banyak di masyarakat pembelajaran itu semuanya. Di sini antara guru, siswa, dan orang tua harus sadar bahwa pendidikannya efektif bukan hanya di sekolah, bukan hanya di sekolah, tapi pendidikannya efektif adalah adanya kolaborasi antara tiga elemen tadi. Kolaborasi antara siswa, antara guru, dan peran orang tua sangat penting. Ketiga-tiganya itu harus berjalan selaras dan seimbang agar apa? Makna pendidikan selama pandemi ini bisa terwujud dan terlaksana dengan baik. Anak-anakku di rumah, ketika Bapak Ibu guru memberikan video pembelajaran, silahkan dilihat sampai awal sampai akhir, dari awal sampai akhir. Jangan sampai hanya dilihat akhirnya saja, atau hanya dilihat awal kemudian dan akhirnya saja. Jangan, ikutilah semuanya, karena ini adalah proses transfer ilmu kita sebagai guru kepada kalian selaku murid. Kemudian untuk anak-anakku semua, yang kedua adalah seluruh tugas yang diberikan Bapak dan Ibu guru, Pak Budi mohon kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kerjakan sesuai kemampuan kalian. Jangan sampai tugas itu tidak dikerjakan. Karena pada dasarnya mengerjakan soal adalah melatih kemandirian kalian, melatih kedisiplinan kalian. Kalau kalian tidak dilatih, maka pembelajaran kita selama kurang lebih 8 bulan pandemi ini akan sia-sia. Disiplin kalian hilang, kemandirian kalian akan hilang. Itu sangat berbahaya anak-anakku semua. Kemudian kami mengucapkan banyak terima kasih kepada ayah dan bunda yang ada di rumah, yang sudah mendampingi putra-putrinya belajar di rumah, yang sudah mengarahkan anak-anaknya untuk tetap belajar, untuk tetap fokus belajar, dan kemudian bisa melahirkan putra-putri yang baik selama pandemi ini. Kemudian untuk pesan kepada ayah bunda yang ada di rumah, bagi ayah bunda yang di rumah yang belum mendampingi putra-putrinya, mohon didampingi ya. Ketika sore hari, ketika malam hari, silahkan dicek hari ini tugasnya sudah dikerjakan atau belum. Monggo bisa dicek di buku tugas anak-anak masing-masing. Oke anak ya? Oke, baiklah. Sekarang kita bisa mengikuti pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika kita hari ini yaitu tentang soal cerita yang berkaitan dengan lingkaran ya. Nanti silahkan disiapkan untuk buku tugasnya, silahkan disiapkan buku mata pelajarannya, dan dibuka halaman 77. Jadi buku paket kita halaman 77, Pak Budi akan membahas beberapa nomor ya. Hari ini
beberapa nomor. Insya Allah kita membahas 3 nomor. Nanti akan ada tugas. Maka dari itu silakan diperhatikan gimana cara mengerjakannya. Ya, marilah kita membuka dulu dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita ikuti pembelajaran kita. Silakan dibuka buku paket kalian, halaman 77. Baiklah, silakan diperhatikan halaman 77. Pak Budi mau membahas yang nomor 1, ya. Soal cerita yang nomor 1. Saya baca terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah akan membuat sebuah kolam ikan hias. Kolam berbentuk lingkaran dengan panjang diameter 5,6 meter. Jadi dari soal ini kita bisa memperoleh yang diketahui adalah diameternya. Diameternya adalah 5,6 meter. Kalau diameternya adalah 5,6 meter, jari-jarinya berapa? Jari-jari itu adalah diameter dibagi 2, yaitu 2,8 meter. Selanjutnya, berapa luas tanah yang diperlukan untuk membuat kolam tersebut? Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah berapa luasnya tanah untuk membuat kolam. Karena kolamnya berbentuk lingkaran, maka kita mencari luas lingkaran. Luas lingkaran itu adalah L sama dengan luas, ya, pi dikali, ya, dikali jari-jari dikali dengan jari-jari, seperti itu, ya. Kita lihat jari-jarinya ini bisa tidak dibagi 7? Bisa, ya, bisa kita sederhanakan, ya, karena 2,8. Maka kita pi-nya menggunakan 22/7, ya. Dikali di sini ada 2,8 dikali 2,8. Ya, nak, ya? Oke, kita lanjutkan. 2,8 dengan 7 bisa kita sederhanakan. 2,8 dengan 7 itu adalah 0,4. Nah, tinggal kita kalikan. 22, ya, dikali 0,4 dikali 2,8 adalah 24,64 meter persegi. Jadi luas tanah yang digunakan untuk membuat kolam yang berbentuk lingkaran itu adalah 24,64 meter persegi. Ini adalah soal yang pertama yang kita bahas. Marilah kita ikuti ke pembahasan soal yang kedua. Baiklah anak-anak, kita akan melanjutkan ke soal yang kedua. Soal yang kedua ini saya ambilkan di soal nomor 3. Silahkan dibuka dan kita amati bersama-sama. Sebuah kolam renang berbentuk lingkaran dengan panjang diameter 20 meter, ya. Jadi diketahui diameternya adalah 20 meter. Kemudian jika seorang anak berlari mengelilingi kolam tersebut sebanyak 15 kali, berarti banyak putarannya berapa kali? 15 kali. Mengelilingi selama 15 kali, sebanyak 15 kali anak-anak. Kita lanjutkan. Berapakah panjang lintasan yang telah ia tempuh? Panjang seluruh lintasannya berapa? Nah, panjang lintasan yang ditempuh itu berapa? Nah, kita bisa jawab. Karena dia berlari itu mengelilingi dari sebuah kolam, ya. Kolamnya berbentuk lingkaran. Berarti langkah yang pertama yang kita cari tahu adalah keliling lingkaran. Ya, yang pertama kita cari keliling dulu. Keliling sama dengan, karena yang ada adalah diameter, kita menggunakan rumus pi d, ya. Di sini ada pi dikali diameter. Dilihat diameternya 20. Kalau diameternya 20 berarti tidak bisa dibagi 7 atau bukan kelipatan 7, sehingga pi-nya menggunakan 3,14. Saya tulis di sini 3,14 dikali diameternya adalah 20. Sekarang kita hitung. 3,14 dikali 20 itu adalah 62,8 meter. Nih kelilingnya, ya toh? Kemudian berikutnya, setelah mengetahui keliling, kita bisa mencari tahu berapa sih panjang lintasan. Nah, di sini perhatikan dulu. Maka panjang lintasan adalah keliling lingkaran, ya, keliling lingkaran dikali dengan banyak putaran. Nah, ini
Untuk panjang lintasan adalah keliling lingkaran dikali dengan banyak putaran. Kita masukkan angkanya. Kelilingnya berapa? 62,8. Tulis 62,8 dikali banyak putarannya berapa kali? 15 kali. Dikali 15. Begini anak-anak. 62,8 dikali dengan 15 adalah 942 meter. Nah, berarti panjang lintasan yang ditempuh oleh anak itu selama 15 kali putaran adalah 942 meter. Bisa dipahami? Jadi langkah yang pertama adalah kalian cari dulu keliling kolam itu, keliling lingkaran. Setelah mengetahui keliling lingkaran berapa, baru kita bisa menentukan berapa sih panjang lintasannya. Panjang lintasannya itu adalah keliling lingkaran ya dikali dengan banyak putaran. Di sini 62,8 dikali 15. Hasilnya adalah 942 meter. Ya, oke. Ini adalah pembahasan kita untuk soal yang kedua. Sekarang kita bisa melanjutkan ke soal yang ketiga. Baiklah, sekarang kita lanjutkan untuk soal yang ketiga. Soal yang ketiga ini Pak Budi ambilkan di nomor 5. Silahkan disimak baik-baik. Sebuah taman berbentuk lingkaran memiliki panjang diameter 20 meter. Jadi diketahui diameternya adalah 20 meter. Kalau diameternya 20 meter anak-anak, berapa jari-jarinya? Ya, jari-jarinya adalah 20 dibagi 2 sama dengan 10 meter. Oke, lanjut. Di seluruh bagian taman tersebut akan ditanami rumput. Jadi seluruh taman yang berbentuk lingkaran tadi akan ditanami rumput. Kita lanjutkan. Jika harga rumput yang akan ditanam adalah Rp25.000 per meter persegi. Jadi harga rumputnya adalah Rp25.000 per meter persegi. Oke, kita lanjutkan. Berapa total biaya yang diperlukan untuk membeli rumput taman tersebut? Nah, yang ditanyakan adalah berapa sih total biaya untuk membeli rumput yang akan ditanam di taman yang berbentuk lingkaran tadi. Tentunya yang kita cari tahu pertama apa? Kita mencari tahu terlebih dahulu berapa luas dari taman itu. Kita cari ya. Luas sama dengan ya pi dikali jari-jari dikali jari-jari. Sekarang kalian lihat jari-jarinya berapa? Jari-jarinya adalah 10. Kalau jari-jari 10 itu adalah bukan kelipatan 7, sehingga pi-nya menggunakan 3,14. 3,14 ya dikali dengan 10 dikali dengan 10. Berapa dikalikan langsung? Adalah 314 meter persegi. Luasnya ini. Nah, setelah kita mencari luas, berarti kita tahu ya berapa total biayanya. Nih, perhatikan total biaya diperoleh dari luas lingkaran atau luas taman tadi dikali dengan harga ya, dikali dengan harga. Luasnya berapa anak? Luasnya 314. Ditulis 314 dikali harga. Harganya per meter berapa tadi? 25.000. Tulis 25.000. Nah, tinggal kita kalikan 314 dikali 25.000. Ada. Nah, berarti langsung ya satuannya rupiah. Di sini ada 7.850.000 rupiah. Nah, ini adalah total biaya yang digunakan untuk membeli rumput. Oke anak-anakku, jadi langkah yang pertama apa tadi? Langkah yang pertama adalah kita cari tahu terlebih dahulu berapa sih luasnya, luas lingkaran atau luas tamannya itu. Kemudian setelah ketahui luasnya, baru kita bisa ngalihkan harga per meternya itu sendiri. Oke? Oke. Baiklah anak-anakku, mungkin ini yang bisa Pak Budi sampaikan pada pertemuan kali ini. Silahkan dicermati materi yang Pak Budi sampaikan, silahkan dipahami baik-baik, dibaca berulang-ulang ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa WA Pak Budi ya, anak-anakku semua ya. Tidak usah malu-malu, tidak usah sungkan-sungkan. Itulah yang bisa kita sampaikan. Marilah kita tutup dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Pak Budi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.